Halo semuanya, kali ini saya Sigi Nugroho akan memberikan materi mengenai review teori peluang dalam mata kuliah Statistika Non-Parametrika. Oke. Nah, pertama, jika sebuah percobaan yang terdiri dari n trial atau n tindakan, di mana setiap tindakan dapat menghasilkan satu dari macam outcome atau keluaran, maka secara keseluruhan dari percobaan tersebut dapat menghasilkan K pangkat N kemungkinan keluaran. Jadi misalnya dalam eh, pertanyaan dari sebuah soal yang pilihan bergandanya ada 3 jawabannya A, B, C. Nah, dan jumlah soalnya ada 10, maka seluruh kemungkinan jawaban ada 3 pangkat 10. Oke. Berikutnya, terdapat sebanyak n faktorial cara untuk mengurutkan n objek yang berbeda, jadi objeknya yang berbeda, misalnya orang gitu ya, dalam sebuah baris. Jadi kalau misalnya ada 5 orang disusun duduk sebaris gitu. Nah, jadi akan terdapat n faktorial, kalau n-nya 5, 5 faktorial kemungkinan susunan. Jadi n tanda seru itu dibaca n faktorial, yang mendefinisikan atau yang didefinisikan apabila n itu sama dengan 0, jadi 0 faktorial itu 1, tapi kalau n-nya lebih dari 0 dan n bilangan bulat positif, maka definisinya adalah n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Ya, n faktorial. 1 faktorial 1, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24, 5 faktorial 120 dan seterusnya. Oke. Apabila susunan tadi bukan berderet lurus, melainkan melingkar, maka banyaknya susunan atau cara n objek tersebut, ya, n objek yang berbeda tersebut dalam sebuah lingkaran itu ada sebanyak n-1 faktorial. Berikutnya, suatu gugus n objek yang terdiri dari n1 objek identik jenis 1, n2 objek identik jenis 2, dan seterusnya, nr objek identik tipe R. Jadi ada yang sama sebanyak N1, tipe 1, N2, tipe 2, dan seterusnya, tipe R. Dan kalau N1 sampai NR itu kita jumlahkan, itu sama dengan N, maka banyaknya susunan yang dapat dibedakan bila disusun dalam sebuah baris dinotasikan dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai NR faktorial. Jadi pembaginya adalah itu semua. Jadi misalkan ada 8 kelereng yang terdiri dari 3 kelereng merah, 3 kelereng kuning, dan 2 kelereng hijau. Maka banyaknya semua kemungkinan susunan kelereng itu kalau disusun berbaris ada 8 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 3 kali. Jadi pembaginya 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Jadi 8 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial yang dikalikan. Oke, baik. Nah, ini ada gambar salah satu statistikawan terkenal, yaitu Sebisa. Oke, kita bicara peluang. Untuk itu, kita awal dengan sebuah ruang contoh atau sample space. Ruang contoh merupakan koleksi semua kemungkinan keluaran yang berbeda dari suatu percobaan. Percobaan itu tindakan yang berulang-ulang. Suatu titik, dalam hal ini bisa kita katakan sebuah anggota, atau setiap anggota dalam ruang contoh adalah sebuah kemungkinan keluaran, possible outcome dari suatu contoh, dari suatu percobaan tersebut. Event atau suatu peristiwa merupakan sebarang himpunan bagian dari ruang contoh. Barang himpunan
Misalnya kalau kita melempar sebuah dadu standar bermuka 6, maka setiap tindakan pelemparan sebuah dadu itu ya, memiliki ruang contoh, yaitu kemungkinan keluar yang berbeda. Kalau kita lihat bagian atasnya yang muncul, itu munculnya mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Itu sebagai ruang contohnya. Ya, sebagai ruang contohnya. Oke, nah peristiwanya bisa saja peristiwa munculnya mata dadu 3, atau peristiwa munculnya mata dadu genap, atau peristiwa munculnya mata dadu bilangan prima. Itu peristiwa, ya, merupakan himpunan bagian dari ruang contoh. Oke. Nah, jika A merupakan suatu peristiwa dari suatu percobaan, A peristiwa, NA merupakan representasi dari berapa kali, jadi banyaknya A muncul yang terjadi dalam N pengulangan percobaan secara bebas atau tindakan pengulangan tindakan. Maka peluang peristiwa A terjadi yang dinotasikan dengan P, singkatan dari peluang, dalam kurung A peristiwanya, adalah limit dari NA dibagi N. Banyaknya A muncul dalam N pengulangan percobaan secara bebas. Jadi kalau N-nya menunjuk enggak. Ini bacanya limit rasio banyaknya A terjadi terhadap banyaknya ulangan percobaan bila mana ulangannya menjadi sangat besar atau menuju tak enggak. Oke? Nah, biasanya dalam pelajaran dasar peluang itu kita menggunakan misalnya koin. Ya. Koin ini ruang contohnya munculnya mata angka dan angka dan gambar. Kalau di sini adalah ini angka, sebaliknya adalah gambar. Ya. Kemudian dadu ini bermuka 6, dadu bermuka 6. Ya. Kemudian lagi yang sering dipakai adalah kartu bridge. Ya. Nah, di sini banyaknya titik dalam ruang contoh itu ada 6. Kalau di sini 2, kalau di sini ada 52, ya, 52. Possible outcome, ya. Kemungkinan luarnya yang terjadi. Oke, selanjutnya. Kita masih bicara peluang. Bahwa fungsi peluang adalah suatu fungsi yang daerah fungsinya adalah peristiwa dalam ruang contoh. Ya. Peristiwa dalam ruang contoh. Dan wilayah fungsinya adalah interval 0,1, ini implisit, 0 bisa, 1 bisa. Artinya peluang itu bisa bernilai 0, tapi juga bernilai 1 juga bisa. Dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu kalau A itu peristiwa, maka peluang dari A itu tidak negatif. Tidak negatif. Yang kedua, apabila S adalah ruang contoh dalam matematik ini sebagai semesta itu, maka peluang S, peluang keseluruhan itu sama dengan 1. Total peluang itu 1. Ini menyatakan bahwa nomor 2 ini total peluang. Yang ketiga, apabila A itu adalah peristiwa, A subscript A superscript C ini adalah komplement, pelengkap dari peristiwa A. Maka peluang pelengkap dari peristiwa A atau komplement dari A itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Oke. Jadi misalnya peluang munculnya angka 500 tadi dalam sebuah pelemparan koin itu 0,3, maka peluang sebaliknya komplement sebaliknya, sisi sebaliknya atau sisi gambar misalnya adalah ya 1 dikurang peluangnya. Oke, jika A dan B adalah dua peristiwa dalam ruang contoh S, maka peristiwa A dan B keduanya dapat terjadi yang ditunjukkan dengan titik-titik dalam ruang contoh yang ada di dalam A dan B pada saat yang sama. Yang disebut dengan peristiwa atau kejadian bersama A dan B.
notasinya dengan demikian. Ini dengan menggunakan intersection. Yang dinotasikan dengan AB saja, AB ini A dan B maksudnya, atau A dan B dalam tulisan begini. Dan peluangnya dinyatakan peluang dalam kurung AB, A dan B, atau peluang A intersection B. Ya. Peluang bersyarat A terjadi setelah terjadinya B. Jadi B terjadi lebih dulu. Kalau B terjadi lebih dulu, berapa peluang A? Nah, dibaca peluang A setelah B. Ini didefinisikan sebagai peluang A dan B dibagi peluang B. Peluang A dan B dibagi peluang B. Dengan syarat tentunya bahwa peluang B itu harus positif. Kalau nol tidak didefinisikan. Kalau nol tidak didefinisikan. Nah, dengan demikian A dan B ini dikatakan saling bebas atau saling independen. Ya, dua peristiwa A dan B dikatakan saling independen. Apabila peluang AB itu dinyatakan sebagai hasil kali dari peluang A dan B. Jadi di sini, kalau ini peluang A dan B ini sama dengan peluang A kali peluang B, maka peluang A setelah B, peluang A kali peluang B dibagi peluang A saja. Artinya tidak tergantung B, mau B terjadi apa enggak. Peluang A setelah B sama dengan peluang A. Gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai A dan B itu dua peristiwa yang saling bebas atau saling independen. Berikutnya, kita bicara pengubah acak. Random variable atau pengubah acak yaitu suatu fungsi bilangan real yang daerah fungsinya adalah ruang contoh. Ya, daerah fungsinya ruang contoh. Jadi setiap anggota pada ruang contoh di sini dihubungkan dengan sebuah bilangan real. Itu pengubah acak. Jadi kalau tadi misalnya munculnya gambar 500 dalam sebuah koin, sebaliknya misalnya gambar Garuda misalnya, yang angka ini misalnya dinotasikan dengan 0, yang gambar Garuda misalnya 1. Jadi munculnya gambar Garuda itu 1. Kalau gambar Garuda tidak muncul itu 0. Misalnya gitu. Jangan real ya. Ubah aja. Oke. Nah, dalam distribusi dari pengubah zat tersebut kita kenal fungsi. Yang pertama, fungsi kepekatan peluang dari pengubah zat tersebut. Nah, secara umum notasinya kita gunakan huruf kecil, F, G, H gitu ya. Ini fx, fungsi yang bernilai peluang pengubah X pada nilai X kecil untuk sembarang bilangan real X. Dengan perkataan lain, fx ini sama peluang X sama dengan X untuk fungsi kepekatan peluang pengubah X. Ya. Oke. Sedangkan kumulatif dari ini, kumulatif itu dari sebelah kiri ke kanan, nilai X-nya dijumlahkan. Fungsi pada kumulatif peluang pengubah X ini notasinya untuk membedakan ini F kecil, ini F besar. Kalau di sini G kecil, di sini G besar. Di sini H kecil, di sini H besar. Adalah fungsi yang memberikan peluang baca X ini lebih kecil atau sama dengan X. Lebih kecil atau sama dengan X. Peluang X lebih kecil sama dengan X. Akumulasinya, kalau ini sama dengan X saja. Ya, jadi merupakan jumlah dari FT untuk T yang lebih kecil sama dengan T. Gitu. Nah, berdasarkan daerah fungsinya, kita kenal beberapa macam baca. Kalau kita golongkan diskrit dan kontinu, ya. Untuk baca diskrit itu nilai bacanya itu terisolasi, ya. Hanya berupa titik, Beberapa baca diskrit yang kita kenal ini diantaranya yang paling sederhana yaitu Bernoulli,
dari tindakan Bernoulli, yaitu sebuah tindakan yang hanya mengeluarkan dua keluaran saja, berhasil sama gagal misalnya, menang sama kalah, dan seterusnya. Kemudian binomial, geometrik, negatif binomial. Nah, binomial, geometrik, negatif binomial ini disusun dari beberapa tindakan Bernoulli yang saling bebas. Nah, hanya pengamatannya yang membedakan sehingga dia dikatakan binomial, geometrik, negatif binomial. Kemudian ada distribusi atau pembaca diskrit yang namanya Poisson atau Poisson, ya. Dan hipergeometrik ini beberapa saja, masih ada yang lain yang tidak disebutkan di sini, baik punya nama atau tidak. Ya. Sedangkan yang kontinu pembaca kontinu itu yang ini beberapa saja juga yang penting dalam distribusi yang digunakan dalam statistika, yaitu normal, chi kuadrat, T student, dan R. Ada yang lain. Nah, jadi Bernoulli misalnya, Bernoulli ini memiliki fungsi kepekatan peluang, fungsi kepekatan peluangnya ini ya, karena ini tindakan Bernoulli hanya punya dua keluaran, hanya punya dua macam outcome yang diangkakan menjadi 1 dan 0. Untuk mempermudah saja, jadi 0 dan 1. Jadi X-nya itu hanya 0 dan 1. Misalnya 1 berhasil, 0 gagal. Gitu ya. Terus balik. Nah, fungsi kepekatan peluangnya ini. Dan kalau kita gambarkan, distribusi Bernoulli untuk P ini 0,2. Nah, jadi cuma ada dua tegaan ini. Ya. Yang pertama 0, X sama dengan 0. Yang kedua X sama dengan 1. Ini 0, ini 1. Oke. Nah, ini P di sini adalah peluang berhasil 0,2. Jadi justru ini yang 0,2. 0,2 tingginya. Sedang sini sisanya 0,8. Jadi peluang X sama dengan 1, 0,2. Peluang X sama dengan 0, 0,8. Oke. Nah, ini kumulatifnya. Ini fungsi kepekatan, fungsi sebaran kumulatif. Nah, sebelum 0 ini nggak ada peluang. Jadi kalau nggak ada peluang di sini nilainya 0. Nah, begitu menyentuh angka 0, ada tambahan peluang sebesar 0,8. Jadi naiklah di sini sebesar 0,8. Nah, kemudian bergerak ke sini, antara 0,1 ini nggak ada tambahan peluang. Karena nggak ada tambahan peluang, di sini datar terus, sehingga tepat menyentuh 1, ada tambahan peluang sebesar 0,2. Sehingga di sini nilainya sama dengan 1. Ya. Ini 1 semua. Setelah 1 ini nggak tambahan peluang. Jadi ini gambarnya datar begini. Seperti tanda. Oke. Nah, itu distribusi atau sebaran Bernoulli. Nah, binomial ini dari sedaratan tindakan Bernoulli yang saling bebas, ya, di mana peluang berhasil tiap tindakan itu konstan. Fungsi kepekatan peluangnya nih, ya, karena n tindakan Bernoulli yang saling bebas, maka nilai X-nya mulai dari 0. 0 itu artinya kalau setiap tindakannya nilainya 0 semua. Sampai n, kalau semua tindakannya nilainya 1 semua. Ya. Jadi kisarannya dari 0 sampai n. Oke? Nah, ada berapa macam misalnya yang 0. Kalau 0-nya 2, satunya n-2. Maka di sini ada banyaknya kombinasinya di sini. Ya, kombinasinya. Kalau berhasilnya itu X, ya, kalau berhasilnya X, tidak berhasilnya N dikurang X. Sehingga ini fungsi kepekatan peluang dari distribusi binomial. Ya. Nah, seperti ini. N-nya 5. Berarti yang nilai kemungkinan X-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 4, sampai 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ada nilainya. Ini karena terlalu kecil dia enggak, sepertinya enggak ada, tapi ada. Terlalu kecil. Ya. Nah,
Sedang yang bukan 0, 1, 2, 3, 4, 5, peluangnya 0. Di sini 0, peluangnya, di sini peluangnya 0 gitu ya. Nah, jadi yang ada peluang di sini gambar tegaan ini yang disebutkan di sini XX-nya. Nah, dengan cara yang sama, ya, di sini tidak ada peluang, begitu sampai 0 ada tambahan peluang sebesar itu, terus nggak ada tambahan lagi, menyentuh 1 ada tambahan sebesar itu, ya kan gitu ya. Nah, jadi naiknya di sini itu pas ada tambahan peluang, ya, pas ada tambahan peluang. Jadi misalnya eh, di sini berapa peluang sebaran kumulatifnya? Jadi kalau x-nya 1,5 di sini, tambahan ini sama ini itu 0,5282. Jadi semua titik di sini, mau 1,5, mau 1,6, mau 1,7, dan sebagainya di sini, peluang kumulatifnya sama ini, 0,5282. Ya. Beda ya, kalau 1,5-nya di sini, ini kalau 0 ini 1,5 sini, berapa peluang X sama dengan 1,5? 0. Kalau ini kumulatif. Geometrik terdiri dari beberapa tindakan Bernoulli juga. Ya. Hanya pembacanya itu hingga berhasil pertama kali. Berhasil pertama kali jadi nggak pernah gagal. Berhasil pertama kali pada tindakan kedua gagal sekali. Pada tindakan ketiga gagal 2 kali dan seterusnya. Jadi di sini ada X-1 gagal. Ada X-1 gagal, berhasilnya sekali. Nah, ini fungsi kepekatan peluang. X-nya berapa? Loh, berarti X-nya di sini langsung menghitung berhasilnya. Berhasil 1, berhasil 2. Nah, hati-hati ada yang menggunakan di sini X-nya langsung X pangkat XP gitu ya. Nah, tapi itu mulai dari 0. Gitu. Ya, oke. Pokoknya ada yang modifikasi dari fungsi kepekatan peluang ini ya. Hati-hati kalau seperti ini mulainya dari 1. Baik. Nah, ini banyak nih. X-nya titik, X-nya tak sampai tak hingga nih. Ini yang disebut countably infinite. Countably ini karena kita bisa membilang ini. Tapi tak hingga. Nah, sampai tak hingga gitu. Countably infinite. Nah, jadi untuk x bilangan asli, x bilangan asli ini ada peluangnya. Meskipun di sini sepertinya nggak ada, tapi ada, tapi sangat kecil. Oke. Ini teladan distribusi geometrik, ini fungsi kepekatan peluang geometrik kalau P-nya 0,35. Ya. Ini fungsi sebaran kumulatifnya. Nah, ini semakin lama semakin mulus, semakin pertambahan tingginya semakin kecil, gitu ya, dan semakin banyak. Oke. Geometrik ya. Oke, negatif binomial. Nah, bedanya negatif binomial ini hampir seperti geometrik, hanya saja ini berhasil kedua kalinya, berhasil ketiga kalinya, bukan berhasil pertama kali. Kalau berhasil pertama kali di negatif binomial itu akan sama dengan sebaran. Oke. Nah, ini distribusinya semakin memiliki bentuk seperti ini ya. Ini kalau R-nya 5, P-nya 0,4, peluang berhasilnya 0,4. Ini peluang berhasil pertama ke R kali, ke 5 kali, ya. Mulai dari kalau ini ke R kali, pasti minimal yang harus dikerjakan harus R kali, ya. Kan nggak mungkin kurang dari R. Kita tanya berapa peluang berhasil ke 5 kali, ke 5 kalinya pada tindakan keempat nggak mungkin. Mesti tindakannya harus minimal sama dengan R itu. Oke. Nah, sekali lagi masih bentuknya fungsi tangga dan semakin lama semakin kecil ya, semakin kecil naiknya ini dan semakin banyak. Ini karena masih bilangan bulat positif ya. Nah, semakin banyak ini. Dan tak hingga ya, tak hingga. Countably infinite juga. Oke. Ini Poisson X-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya. Bilangan cacah, ya. Nah, ini fungsi kepekatan peluangnya, ya, fungsi kepekatan peluangnya. Nah, kalau digambarkan gambar seperti ini, ya, ini dengan parameter, kalau di sini mu, di sini lambda, parameter Poisson. Ya.
parameter Poisson lambda 2,7. Yang nanti kalau kita sudah belajar di tempat lain dalam teorinya ini adalah nilai rata-rata dari fungsi kepekatan Poisson. Nah, ini fungsi sebarannya ya, fungsi sebaran kumulatifnya. Nah, bentuknya lebih sangat tergantung dari parameternya ini. Dan ini sebaran hipergeometrik. Ini fungsi kepekatan peluangnya ini. Ya. Ingat x-nya ini, ya, batas bawahnya di batas atasnya, Dan ini fungsi sebaran kumulatifnya. Nah, untuk yang kontinu, beberapa saja yang akan saya sampaikan. Ini distribusi normal, ini fungsi kepekatan peluangnya, ya. Ini parameternya mu dan sigma atau sigma kuadrat. Ini fungsi sebaran kumulatifnya. Nah, kalau di sini kalau ditanya berapa peluang x sama dengan nilai tertentu malah 0. Ya, kita nggak bisa karena kontinu. Ya. Nah, harusnya menanyakannya harus dalam bentuk interval. Berapa peluang dari min 1 sampai 1 misalnya. Gitu. Nah, fungsi sebaran kumulatifnya tentunya sigmoid. Bukan fungsi tanggal lagi. Karena setiap titik ini ada nilainya. Jadi akumulasi dari luas sebetulnya. Akumulasi luas dari sebelah kiri ini ke sebelah kanan. Yang notabene bahwa total luas ini 1. Jadi ini memiliki asimptot 1. Ini distribusi Chi kuadrat yang karena kuadrat fungsi bahasanya tidak ada yang negatif, mulai dari 0 sini ke yang positif, ya. Tentunya sama mirip-mirip seperti itu untuk nanti akan menyerupai distribusi normal tadi, walaupun tidak sama karena ini harus bilangan positif. Fungsi bahasanya, nilai bahasanya positif. Nah, fungsi sebaran kumulatifnya sigmoid juga, ya. Ini distribusi T, ya. Sebarannya mirip seperti normal, hanya saja ini simetris pada titik 0 dan bentuknya sangat tergantung dari derajat bebasnya. Derajat bebasnya ini 27, ya. Oke. Dan ini yang terakhir distribusi F. Sekali lagi F, karena F itu adalah rasio dari 2 Chi kuadrat, maka F tidak ada nilai negatif. Jadi nilainya positif sini, ya. Oke. Atau mungkin 0 sama dengan 0 bisa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini distribusi fungsi sebaran kumulatifnya, ya.